Tamlin. Dahulu kala, di negeri bernama Carterhalf, hiduplah seorang raja. Dia perkasa, kuat, tapi dia tidak berani melangkah ke hutan Carterhalf, di mana tinggal seorang kesatria elf yang mengerikan. Jadi, sang raja bahkan melarang putrinya untuk memasuki hutan Carterhalf. Janet, putriku sayang, pergilah kemanapun kau suka, tapi jangan masuk ke hutan untuk... Karena makhluk aneh dan elf datang ke sana, dan kesatria elf galak bernama Tamlin menjaganya. Tidak ada orang yang memasuki hutan Carterhalf yang bisa selamat dari Tamlin. Ayah memberitahuku hal ini jutaan kali, dan ayah juga tahu kalau aku tidak percaya dongeng. Suatu hari, aku akan pergi. Aku putrimu, aku tidak bisa begini. Aku melarangmu. Ayah, aku mohon. Ayah tahu aku kan? Aku tidak takut, ayah. Dan itulah yang membuat ayah takut. Percaya atau tidak, hal-hal aneh terjadi di sana, sehingga kau tidak boleh pergi. Janet memang lama menjauh dari hutan, hanya untuk menghormati keinginan ayahnya. Tapi suatu hari... Kenapa? Aku merasa seolah-olah hutan itu memanggilku. Ayo, Windfly. Saatnya kita memasuki hutan Carterhalf. Oh, hutan ini sangat indah. Imut sekali. Lihat bunga-bunga itu. Cantiknya, putih sekali. Beraninya kau menyentuh bunga milik Ratu Peri yang agung. Beraninya kau mencoba menghentikanku menyentuh bunga di dalam hutanku sendiri. Hutan ini adalah milik ayahku. Siapapun kau, jangan mengundang murka Ratu Peri. Jadi pergilah. Lari. Jangan pernah kembali. Aku datang, aku akan pergi sesuka hatiku. Dan ratu macam apa yang tidak mengizinkan kesatrianya terlihat? Apa kau takut? Aku tidak takut pada siapapun atau apapun. Kecuali kau seorang pengecut. Kau takut disebut pengecut. Dan itulah sebabnya kau muncul saat aku menantangmu. Harus kuakui kepadamu, Tuan Putri, kau hebat. Aku senang kau datang. Aku senang seseorang datang. Menjaga hutan yang semua orang takut untuk memasukinya pasti sangat kesepian. Lihat dirimu. Aku diberitahu bahwa kau adalah elf yang jahat dan mengerikan, tapi ternyata tidak. Apa kau memanggilku tampan? Ya, mungkin. Jadi bagaimana kau bisa sampai di sini, Tamlin? 7 tahun lalu, ayahku dan aku sedang melewati hutan ini. Di tengah perjalanan, terjadi guntur dan kilat, dan aku terpisah dari pasukan kami. Aku pikir aku tidak sadarkan diri, dan ketika aku bangun, aku melihat Ratu Peri berdiri di hadapanku. Dan sejak saat itu, aku menjadi pelayannya. Dan kau punya kekuatan magis untuk muncul dan menghilang sesukamu? Dan aku sekarang adalah peri. Ayo, hari mulai gelap. Kau harus pulang. Aku pasti kembali. Ratu Peri tidak akan menyukainya. Kurasa jika dia suka, kau harus berhenti menjadi pelayannya dan menjadi kesatria sejati. Dadah! Sepanjang malam, Tamlin maupun Janet terus memikirkan satu sama lain. Ternyata, mereka tidak sabar untuk bertemu lagi. Janet menunggangi kudanya dan tiba di Carterhalf dengan kecepatan tinggi. Dan kemudian Tamlin akan tersenyum dan menghiburnya dengan kekuatan sihirnya. Mereka akan duduk dan berbicara, juga tertawa di samping bunga Ratu Peri. Tamlin, apa kau merindukan dunia manusia? Akan kulakukan apapun untuk kembali ke keluargaku. Lalu apa yang menghentikanmu? Mantra Ratu Peri yang kuat. Aku tidak punya kekuatan untuk menghancurkan sihirnya. Hanya lupakan saja. Hanya apa? Aku tidak bisa menanyakan hal ini padamu. Tamlin, aku ingin membantumu. Katakan padaku caranya. Kenapa? Kau pernah melihat betapa kuatnya sang ratu? Lihatlah apa yang dia lakukan padaku. Mengapa kau mengambil risiko? Karena aku mencintaimu, Tamlin. Apa? Apa kau yakin? Iya, itu benar, Tamlin.
Dan aku pikir kau juga begitu kan? Lebih dari hidupku. Jadi beritahu aku harus apa? Pada malam Halloween, 3 malam dari sekarang, saat bulan sedang tinggi-tingginya pada tengah malam, tunggulah di Miles Cross. Seluruh pasukan peri dengan pasukan kesatria akan lewat. Saat kau melihatku, pegang saja aku dan tarik aku ke bawah lalu. Tunggu, jika seluruh pasukan ada di sana, bagaimana aku tahu di mana kau? Pertama-tama, kau akan melihat seekor kuda hitam. Biarkan ia lewat. Lalu akan datang seekor kuda coklat. Biarkan yang itu lewat juga, dan akhirnya akan muncul seekor kuda putih seperti salju. Itulah milikku. Tarik saja aku ke bawah. Pegang aku dengan cepat. Jangan takut padaku. Ratu peri akan mengubahku menjadi ular yang mendesis, tapi aku tidak akan menggigit. Jangan takut padaku, dan pegang aku erat-erat. Lalu aku akan berubah menjadi beruang besar, tapi aku tidak akan menyerang. Jangan takut padaku, pegang aku dengan erat. Lalu aku menjadi seekor serigala yang berteriak, tapi aku tidak akan mencakar. Jangan takut padaku, dan pegang aku erat-erat. Maka mantraku akan hancur. Ingat, ini adalah satu-satunya kesempatan bagi kita untuk memecahkan mantra ini. Janet pulang ke rumah malam itu, bertekad untuk kembali 3 malam kemudian pada malam Halloween. Kau dari mana, Janet? Dari hutan? Ayah, aku... Ayah sudah melarangmu melakukannya, Janet. Ayah, Tamlin itu bukan iblis, tapi dia terkena mantra yang sangat tidak adil. Kau bertemu dengannya? Iya. Kau baik-baik saja? Mulai sekarang kau tidak boleh keluar dari kastil tanpa izin ayah. Oke? Ayah, tapi aku berjanji padanya. Cukup. Jadi Janet dijaga hari demi hari. Sampai hari Halloween tiba. Aku harus pergi ke Carter Half malam ini. Malam ini adalah kesempatan terakhir untuk membebaskan Tamlin. Tapi caranya, malam itu adalah Halloween. Dan pesta besar telah diadakan di istana Earl. Janet mengenakan topeng dan berbaur di antara para tamu. Lalu diam-diam dia keluar pada pukul 10:30. Dia menaiki kudanya dan berlari menuju Mile Cross dengan cepat. Di sana, dia menunggu tengah malam. Siapa yang berani menentangku? Pertama, Ratu Peri yang marah mengubah Tamlin menjadi seekor ular besar yang melingkari Janet. Tapi dia tidak takut dan bertahan dengan cepat. Kemudian Ratu mengubah Tamlin menjadi singa yang mengaum dengan cakar yang tajam. Tapi Janet tidak takut dan bertahan dengan cepat. Lalu Tamlin berubah menjadi serigala. Namun Janet tetap tidak takut dan bertahan dengan cepat. Lalu Ratu Peri mengubah Tamlin menjadi batu bara yang membakar tangan Janet. Tapi Janet tetap tidak melepaskannya. Dia tidak takut dan dia bertahan dengan cepat. Dengan ini, Ratu Peri tahu, kalau saja aku tahu bahwa kau akan mencuri kesatria terkuatku, aku tidak akan membiarkanmu dilahirkan. Oh, celakalah kau yang telah meninggalkanku. Ratu Peri yang perkasa, begitu tidak berdaya sehingga tersesat. Ratu Peri dan pasukannya pergi menuju malam. Dan Tamlin terbebas selamanya. Tamlin? Oh, Tamlin sayangku. Jadi kau tidak mendengarkan ayah? Ayah, aku... Ayah tidak mengharapkanmu melakukannya. Kau memenuhi janjimu. Putri seorang raja seharusnya tidak takut. Berkat Janet, Tamlin bisa bersatu kembali dengan keluarganya. Ratu Peri tidak akan pernah bisa mengganggu mereka lagi. Dan Janet serta Tamlin hidup bahagia selamanya.